Ya, salam Bapak Ibu, Saudara, sedang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Kita telah dihantar Tuhan sampai di bulan September. Berarti Natal, berita Natal bergema kembali. Kita persiapkan bersama-sama dalam semangat sukacita kita untuk menyambut Natal di tahun ini, supaya Natal di tahun ini, saudara, bukan hanya sekedar monoton. Tahun lalu, berapa tahun lalu sudah luar biasa, puji Tuhan, Tuhan bekerja melalui event Natal ini. Tapi saya mengajak semangat kita untuk menyambut Natal ini bukan semangat yang mendatar, apalagi menurun. Semangat kita menyambut Natal tahun ini adalah semangat yang mendaki. Amin. Semangat yang terus mendaki, semakin lama semakin semangat, sampai nanti Tuhan panggil kita. Saya yakin kita punya iman yang sama. Mari kita persiapkan diri untuk menyambut, mempersiapkan Natal dari September, Oktober, November, dan nanti Desember. Doakan penitia Natal, dan kita semua adalah penitia dalam doa dan juga dalam boleh mensukseskan Natal di tahun ini. Mari bersama-sama dengan sukacita pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yosua, Perjanjian Lama, pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama supaya kita juga mendapat berkat dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. 2, 3, mulai. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kembali bagian akhir dari kata tetapi, kita baca dengan penuh semangat dalam iman. 2, 3, mulai. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pada pagi ini adalah komitmen beribadah kepada Tuhan. Apa itu komitmen, saudara? Ini berbicara mengenai sebuah semangat, ya, semangat kesetiaan, semangat kesetiaan artinya ada tekad yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Itu namanya komitmen. Komitmen itu bicara tentang apa? Semangat kesetiaan, tekad. Orang sudah mempunyai sebuah tekad, ya, semangat kesetiaan, apapun tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Itu namanya komitmen. Yosua dan seisi rumah berkomitmen. Aku dan seisi rumahku, artinya istrinya, anak-anaknya, anak menantunya, cucunya, semua bawahannya, asisten rumah tangganya. Itu namanya, saudara, sebuah komitmen keluarga. Ya. Ini luar biasa pelajaran yang penting bagi setiap bapak kepala rumah tangga untuk menyambut tantangan ini. Ini tidak instan, harus perjuangan kerja keras. Bagaimana seorang suami atau seorang kepala rumah tangga
berjuang untuk memberi motivasi kepada istri, anak-anak, seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, komitmen itu adalah semangat kesetiaan atau tekad yang nggak bisa dihentikan oleh apapun juga. Ada banyak indikator yang bisa membuat kita tersandung tidak beribadah kepada Tuhan. Itu pengalaman real. Bisa treatment itu dari dalam, dari luar. Misalnya ada temen kok, wah hari ini tuh sungai lagi banjir, banyak ikannya, yuk kita ke sono bawa pancingan. Hobi kan, sini banyak hobi apa? Hobi hati-hati dengan hobi itu bagus. Nah, ayo kok, ini kesempatan kapan lagi? Ikannya tuh banyak banget, ya bisa nyerok juga pas hari Minggu ibadah. Nih, kalau seorang Kristen, walaupun dia hobinya sehebat apapun, dia akan jawab, maaf kok, maaf teman, hari ini saya ibadah. Itu jawabannya, karena tidak bisa dirayu oleh apapun juga. Atau mungkin, coy, ayo nongkrong di BSD. Hari ini ada acara konser. Wah, artis-artis terkenal datang. Pas hari Minggu. Ayo dong temenin gua dong, kita kan sahabat temen. Terus bilang, kalau lu nggak nemenin gua, putus pertemanan kita. Diancem. Kan bisa terjadi kan, diancem. Dia bilang, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah kamu memutuskan pertemanan, puji Tuhan. Itu namanya komitmen. Dibujuk rayu tidak bisa. Diancam, intimidasi tidak Itu namanya komitmen. Sebuah semangat kesetiaan. Ya, tekad untuk ibadah itu. Apapun tidak boleh mengganggu-gugat. Minggu ini kan libur panjang. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Karena hari Minggu, betul nggak? Jumat, Sabtu, Minggu, Wah, nah, banyak ini. Lihat nih iman kita. Jangan berhenti percaya. Ini diuji di sini. Kalau kita tahu akan meninggalkan ibadah, bilang maaf, saya nanti ibadah. Itu jawabannya. Baru namanya orang Kristen mempunyai apa? Semangat kesetiaan, tekad yang nggak bisa diganggu gugat. Itu namanya apa? Komitmen. Mungkin ada banyak alasan lain, 1001 alasan kesibukan rumah tangga, alasan bisnis, alasan apa aja. Saya bilang hari ini kepada saudara, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, apapun yang membujuk rayu, apapun yang mengintimidasi, mengancam kita. Orang diancam sampai menyerahkan nyawa, ya nggak berhenti untuk beribadah. Itu namanya orang tidak berhenti percaya. Baru hanya urusan sedikit sepicing, hanya urusan nyuci baju, sibuk. Sini nggak ada ya, nggak ada, ditembak langsung gitu ya. Ini saya mengajak hari ini, itu namanya apa? Komitmen. Amin. Mau kita berkomitmen seperti Bapak Yosua? Bukan Yosua Nyoman, Yosua di Alkitab itu pemimpin. Ya, komitmen, katakan komitmen. Hari ini dengar baik supaya engkau diberkati. Ya, bagaimana kita memiliki? Bagaimana kita bisa memiliki komitmen seperti ini? Sebuah semangat kesetiaan,
tekad yang nggak bisa diganggu gugat. Apapun dah menyangkut ibadah, aku harus hadir beribadah. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal. Itu hukum yang pertama. Dengar tiap minggu, dengar, tapi ada selubung yang belum terbuka, sehingga tidak masuk, tidak meresap. Apa buktinya, realitanya, implikasinya mengasihi Tuhan? Hukum yang pertama dan terutama itu yang kecil-kecil itu. Ingat, ibadah ini sesuatu hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar ya, melawan diri kita, melawan semua tantangan-tantangan rintangan dari luar, supaya dalam setiap ibadah kita mengutamakan cinta Tuhan, cinta ibadah. Gitu dong. Betul nggak? Cinta Tuhan, cinta ibadah. 1, 2, 3. Cinta Tuhan, cinta ibadah. Saya harap ini tertanam di hati kita, supaya kita berjuang untuk hari Minggu itu berjuang. Jangan pikir, kalau bisa pergi, nggak ada nilainya. Kalau masalah kita tuh bisa karena lenggang, semua orang bisa. Justru pada waktu ada tantangan apapun, kita berjuang. Mestinya Tuhan, hari ini saya tidak bersama di rumahmu, tetapi karena Engkau Tuhan, karena Engkau yang utama, mestinya saya tidak datang, tetap datang ibadah. Amin. Itu namanya apa? Apa namanya? Sebut yang benar. Saya harap ini perjuangan hari lepas hari, jangan sewaktu-waktu. Bagaimana kita memiliki sebuah komitmen, semangat yang tidak bisa dihentikan ini, komitmen yang utuh. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Yosua menyampaikan khotbah terakhir, nasihat terakhir dalam usianya yang sudah senja, sudah di atas 100, karena Yosua dipanggil Tuhan usia 110 tahun. Sesudah dia menunaikan tugas-tugasnya, memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian, dan juga memberikan, ada banyak pimpinan Tuhan di negeri perjanjian itu, dan dia segera akan meninggalkan dunia ini. Sebelum dia mati, sebelum dia mengembuskan napas terakhir, sebelum dia menutup mata, dia kumpulkan itu para tua-tua Israel waktu itu. Kumpul semua. Kumpullah para tua-tua Israel dari berbagai suku waktu itu. Saudara, pada waktu mereka sudah berkumpul, mulailah Yosua menyampaikan hal yang terpenting. Saudara yakin dan percaya, Yosua sebagai pimpinan pasti ada banyak agenda. Pasti mungkin puluhan, ratusan agenda. Tapi lihat, ini sebuah konklusi di masa akhir hidupnya. Walaupun ada banyak agenda yang harus dibicarakan kepada Israel waktu itu, namun lihat, agenda yang terakhir itu, dia berbicara tentang bagaimana ada sebuah pembaharuan, pemulihan. Agendanya apa? Pemulihan ibadah. Ibadah ini agenda yang utama, agenda yang sangat urgent. Ini artinya, orang kalau mau meninggal terus panggil anak-anaknya, keluarganya, ngasih nasihat, wah itu wasiat. Nasihat yang perlu diberikan telinga, diberikan hati kita. Amin. Harus mendengar dengan apa? Sama. Kan gitu. Ini Yosua mau meninggal, dia sudah mengerti dia akan dipanggil Tuhan. Sebelum aku menutup mata, sebelum aku mengembuskan nafas terakhir, dia kumpulkan semua. Karena ibadah Israel sudah mengalami kontaminasi, terkontaminasi di tanah perjanjian itu. Maka diadakanlah sebuah pembaharuan, pemulihan. Agendanya apa?
Apa agendanya? Ibadah, katakan ibadah. Kan ada banyak agenda, betul nggak? Seorang pemimpin pasti banyak agendanya. Tapi di masa terakhir, di saat-saat yang paling terakhir, agenda yang paling penting, ibadah. Kalau dengar nyambung nggak tuh mah? Amin. Ibadah, katakan ibadah. Saudara jangan bosan dengar nama ibadah. Ini rahasia berkat. Tadi saya bilang kalau kita cinta betul Tuhan, cinta ibadah. Tunjukkan. Nah, saudara, apa supaya kita memiliki komitmen seperti ini? Yang pertama, mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada pasal yang sama, itu judul yang diberikan adalah pembaharuan perjanjian. Di Sikem itu adalah perjanjian ibadah kepada Tuhan. Mari dengan gegap gempita kita baca ayat 1 sampai 3. 2, 3 mulai. Terus terima kasih. Ini artinya apa? Supaya kita memiliki sebuah komitmen yang bulat, yang tak terganggu gugat. Yosua, poin yang pertama, mengingatkan sejarah panggilan keselamatan. Penting. Hari ini pun kita dalam perjanjian baru lebih dalam lagi. Kita sudah menyambut panggilan keselamatan itu dalam Kristus Yesus. Makanya Yosua mulai menyampaikan, mengingatkan panggilan, sejarah panggilan keselamatan ini dimulai dengan Abraham. Sudah Abraham kembali diingatkan kepada anaknya Ishak. Sudah itu akhirnya Tuhan datang mengingatkan kepada Yakub. Sejarah berarti diingatkan sejarah perjanjian keselamatan itu, sejarah panggilan keselamatan itu. Bahkan kalau kita mulai dari sebelumnya, bahwa sebenarnya sejarah panggilan keselamatan itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 16. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengadakan perjanjian di antara perempuan dan si ular itu, bahwa perempuan akan melahirkan seorang juru selamat dan ular itu mematuk tumit. Jadi sejarah perjanjian ini sudah Tuhan firmankan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya diperbaharui dengan perjanjian melalui Nabi Nuh. Akhirnya diperbaharui dengan sebuah perjanjian yang lebih dahsyat lewat panggilan Abraham, lewat panggilan Ishak, lewat panggilan Yakub. Makanya kita boleh mengenal Allah Yahweh itu dengan sebutan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diingatkan, saudara-saudara. Maka ini penting bagi kita untuk mengingat karya Kristus, sejarah panggilan itu, bagaimana cinta kita yang mula-mula waktu kita diberi iman, menyambut Yesus, mengatakan mengalami Yesus. Ini bukan hanya sekali poin, terus harus dibawa setiap waktu, setiap saat. Supaya maksudnya apa? Jangan lupa. Kita kan manusia lemah, betul nggak? Suka lupa, cepat lupa. Sadar dong, siapa di sini yang ingatannya wah tokcer terus. Kita sadar kealpaan kita. Kita semua suka lupa. Kalau sadar kita suka lupa, ya mari kita buka hati. Kalau ada yang mengingatkan,
oh puji Tuhan saya diingatkan kembali. Ayo kok, ada masalah apa? Udah jangankan sampai sekian tahun, sekian bulan, baru mungkin seminggu, 2 minggu. Kemana Ci? Kemana kok? Kok nggak ada di gereja? Itu sudah satu berkat luar biasa. Bagi kita yang diingatkan harus sambut dengan apa? Sambut dengan sukacita. Aduh, terima kasih saya diingatkan ya. Kan begitu. Jadi harus selalu kita mendengar sejarah panggilan Amin. Bapak Ibu, sudah semua diselamatkan? Nah, jangan nanti menjadi masa lalu. Tidak. Bicara tentang panggilan keselamatan, bicara tentang masa lalu, berbicara terus hari ini dan selanjutnya. Itulah pujian tadi. Tak pernah berhenti itu lagunya pas banget tadi itu ya. Saya nggak calling-callingan sama Pak Benny ya. Nah, luar biasa, puji Tuhan. Biarlah kita bersyukur kalau dipakai hamba Tuhan, dipakai mungkin suami kita, dipakai mungkin istri kita, dipakai mungkin anak-anak kita, dipakai cucu-cucu kita untuk mengingatkan kita tentang panggilan untuk apa? Amin, saudara. Yang kedua, tangkap esensinya. Yang kedua adalah mengingat dasar pondasi keselamatan. Penting banget. Dasarnya bukan sekedar dasar. Dasarnya bukan dasar yang bisa goyah. Dasarnya ini kuat. Mari kita baca ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Ya. Pasal yang sama. Mari dengan gegap gempita juga kita sambut baca firman Tuhan. 2, 3 mulai. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut terberau. Terima kasih. Lihat nih. Sesudah Yosua mengingatkan sejarah panggilan keselamatan dari Abraham, Ishak, Yakub beranak cucu dan pergi ke Mesir dan ada di Mesir 430 tahun. Bangsa Israel menjadi budak bangsa Mesir. Di dalam perbudakan ini Israel mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Maka berserulah bangsa ini, Tuhan turun tangan mengutus Musa dan Harun. Ini berbicara tentang apa? Kelepasan. Berbicara tentang apa? Pembebasan. Berbicara tentang apa? Kemerdekaan. Berbicara tentang itu. Makanya ke soal-soal baca kitab Pentateuch berkali-kali diingatkan. Preambul atau mukadimah dari 10 hukum the Ten Commandments itu. Jadi selalu diingatkan kenapa kita mesti lakukan the Ten Commandments itu. Aku yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Surah nanti boleh lihat di situ. Ini diingatkan kalimat ini artinya apa? Tuhan Allah, aku yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ini berbicara tentang karya dalam Yesus Kristus. Ingat. Hanya dalam Yesus Kristus kita dibawa keluar dari kegelapan dosa, dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dari cengkeraman dosa, dilepaskan dari cengkeraman maut, sehingga kita dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh merdeka. Kita umat tadi yang hidup dalam kegelapan dosa sekarang boleh diangkatnya menjadi anak-anak tebusannya. Sadar, ingat, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan dasar karyanya di kayu salib. Iblis nggak bisa mengganggu gugat kalau kita sebagai anak Tuhan ada darah anak domba Allah yang mengurapi kita, menutupi kita, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Amin. Ini yang kedua.
Kalian masih ingat? Kalau kalian ingat kayu salib, penderitaan Yesus, saya terlalu percaya, terlalu yakin karena saya alami. Tatkala saya merenungkan tentang perjalanan Yesus, nggak bisa dihitung, pasti meneteskan air mata. Kalau saya boleh merenungkan kisah salib itu, saudara, penderitaan Yesus, itu kan mendorong bahwa semangat apapun terjadi, aku harus tetap setia. Aku harus tetap apa? Setia. Itu namanya komitmen. Waktu kita mulai kendor ibadah, ingat salib Yesus. Waktu kita mulai kendor di dalam pelayanan kita, mari kita ingat salib Yesus, penderitaannya. Saya terpercaya engkau sudah dijamah mengalami karya keselamatan itu. Tatkala engkau mengalami mungkin penurunan, ingat langsung dasar keselamatan kita. Saya sudah selamat oleh karena Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena amalku, bukan karena kekayaanku, bukan karena pinterku, bukan karena etika moralku, hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Harus diingat, ini dasar pengajaran Kristen. Kalau engkau lewat dari sini, berarti imanmu, Kristenmu palsu, imanmu juga palsu. Kristen yang sejati adalah mengaku dengan segenap hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu renungkan. Tatkala kita mengalami pengendoran-pengendoran, langsung ingat sejarah dasar keselamatan. Tuhan telah datang dari surga, nggak main-main. Allah menjadi manusia aja ada pengorbanan luar biasa. Dalam keadaan manusia sekarang dia menderita sengsara begitu berbabak-babak, sampai terus menyerahkan nyawanya dari bukit Golgota. Nyawa yang suci, nyawa yang sempurna, darah yang suci, darah yang sempurna ditumpahkan supaya siapa yang percaya tidak, dan itu firman Tuhan yang membuat kita tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Yang kedua, tangkap poinnya ya, bagaimana kita punya komitmen yang tak tergoyahkan. Yang pertama, ingat sejarah panggilan yang kedua, ingat sejarah dasar keselamatan. Amin. Jangan pernah lupa, kayu salib bukan masa lalu. Kayu salib pengorbanannya terus harus nyata setiap hari. Setiap hari. Yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki komitmen ibadah yang tidak bisa diganggu gugat. Katakan komitmen ibadah yang tidak bisa diganggu gugat. Ucapkan dengan iman. Kalau ini betul komitmen tertulis dalam setiap loh hatimu, setiap hari Minggu dalam ibadah raya kita akan hadir bersama di sini. Amin. Amin. Yang ketiga, yaitu mengingat kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Ini penting. Apa saudara? Apa? Mengingat kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha setia. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Ini firman Tuhan loh. Jadi makanya kita tak pernah seorang diri. Waktu Yesus lahir, ada sebuah nama yang diberikan, Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Kan itu Immanuel. Ingat tuh kata yang sangat bagus itu, kata pujian itu. Luar biasa. Sesudah itu artinya Yosua mengingatkan, sesudah mereka keluar dari Mesir, bagaimana perbuatan Tuhan beri mujizat untuk menyeberang laut kosong dengan cara ajaib, sehingga ada pujian sesudah Israel sampai di tepi seberang sana.
Musa menyanyi, saudara. Terus kakaknya Miriam menyanyi, ada pujian, wih luar biasa. Melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi terus berjalan mereka sampai di Elim. Ya. Berjalan mereka sampai di padang gurun Sin. Berjalan mereka sampai di Masa dan Meriba. Berjalan mereka sampai di Kades. Berjalan mereka sampai di Kades Barnea. Dan sampai dituntun di kaki bukit Gunung Sinai. Maka genaplah Keluaran 3:12. Musa tuntun umatku keluar dari Mesir, bawa dia ke sini, di mana di Gunung Sinai Tuhan menampakkan diri, supaya umatku yang telah diselamatkan itu, yang telah dimerdekakan itu beribadah. Itu Keluaran 3 ayat 12. Itu pernyataan firman Tuhan. Berarti kita diselamatkan, tujuan utamanya adalah apa? Kan gitu. Sudah diselamatkan? Nah, jadi harus berjuang ibadah. Ini berbicara tentang sejarah pemeliharaan sampai akhirnya dituntun terus menyeberang Sungai Yordan, menghancurkan tembok Yeriko, sampai bangsa ini dituntun ke negeri perjanjian, negeri yang telah dijanjikan, negeri Kanaan. Di sana mereka terus menetap. Artinya Tuhan menuntun tidak setengah-setengah. Tuhan menuntun tidak setengah. Luar biasa, saya sangat diberkati penyertaan Tuhan yang kita boleh alami. Yesus yang Immanuel itu penyertaannya tidak setengah, dituntun dari tanah perbudakan dalam sepanjang proses perjalanan yang berat itu, sampailah mereka ke tujuan di negeri Kanaan. Itu gambaran doang, tapi kita diselamatkan dari dosa, dituntun oleh Tuhan untuk menikmati Kanaan baru, yaitu bersama dengan Bapa di surga selama. Itu kan tujuan akhir kita, terminal akhir kita, dan Allah dalam Yesus Kristus sudah memberikan jaminan. Jadi yang ketiga, bagaimana kita memiliki komitmen yang tak tergoyahkan, ya, kesetiaan yang bulat. Yang ketiga harus diingat, penyertaan Tuhan bukan masa lalu. Penyertaan Tuhan selalu berkata apa? Hari ini. Amin, saudara. Mengalami penyertaan Tuhan hari ini, di momen ini. Teruskan. Menyertai kita dengan kekuatan, kesehatan. Menyertai kita dengan memberikan kesempatan. Menyertai kita dengan hikmat. Menyertai kita dengan ada rumah tangga. Menyertai kita juga dengan ada keluarga. Itu semua bukti-bukti penyertaan Tuhan. Dan terus dituntunnya sampai nanti kita dipanggil bersama dengan Dia selama-lamanya di surga. Kemana terminal lahir saudara? Sampai di mall? Sampai jalan-jalan cuma menikmati wisata di luar negeri, di Inggris, di Amerika, ada yang ke Malaysia, Singapura, atau mungkin di Bali yang paling terkenal itu. Ya dah? Sampai di situ Tuhan memimpin? Tidak. Sampai habis pendidikan, gelar S1, S2, S3, profesor, doktor, apalagi tor itu kan. Sampai di situ pimpinan Tuhan? Tidak. Terus, katakan terus. Terus. Dan terus. Tak pernah berhenti. Harus diingat, kalau kita boleh bernapas hari ini, duduk di sini, berdiri di sini, memuji Tuhan, semua kita boleh beraktivitas dalam keseharian kita, itu bukti penyertaan Amin, saudara. Amin. Nah, karena itu dengan 3 poin ini, saya yakin dan percaya kita akan membangun sebuah semangat kesetiaan, tekad yang tak bisa diganggu gugat, membangun sebuah komitmen ibadah yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Dengan jalan apa? Mengingat sejarah panggilan keselamatan, mengingat sejarah dasar keselamatan, mengingat.
Terbukti nyata. Mari kita angkat sebuah pujian. Jangan lupa nama Tuhan. Hosana nomor 10. Kalau demikian yang kita alami bersama Yesus, mari jangan pernah lupa nama itu. Dalam segala aktivitas langkah kita, jangan lupa nama Tuhan. Nomor 10. Hosana. Lupa nama Yesus yang melambungkan akan jadi penghiburan dalam hidupnya. Haleluya. Yakinkan namanya mengharap hidupnya. Haleluya. Yakinkan namanya di surga dua. Yesus bisa di segala serahkan. Allah tetap berjalan dalam Dia bersabar. Mengharap hidupnya. Haleluya. Sama yang indah namanya. Kesukaan di surga tiga. Nama Yesus sangat indah dan ketepatan jiwaku. Lemah bila aku bernyanyi yang indah, mengharapkan hidupnya. Haleluya. Yang indah di surga. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati dengan pengajaran firman-Mu. Tolonglah dalam perjuangan kami memiliki komitmen ibadah yang tak bisa dihalangi, yang diganggu gugat oleh apapun. Biarlah komitmen ini boleh nyata dalam hidup kami dengan mengingat panggilan keselamatan, mengingat dasar keselamatan, mengingat kesetiaan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tolonglah Tuhan, supaya perjamuan kudus kembali memperbaharui, mencerahi kami, memberikan semangat. Waktu kami mengingat pengorbanan-Mu, sungguh akan memberikan sebuah motivasi rohani, di mana rohani kami boleh terus terbangun. Kami akan siap dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari kita persiapkan diri.